IKASA. Nah, hari ini kita pakai 1, 2, 3, 4 kamera arogan ya kan. Ada Mas Boyke dari Bali Interpreting di sana. Dan kita di sini sedang meminjam venue-nya dari Bali Interpreting. Teman-teman, ayo main ke Bali Interpreting. Tempatnya sangat cozy, orang-orangnya juga ramah. Top lah pokoknya. Dan nasinya kuning. Enggak. Apa maksudnya? Tadi aku kasih nasi kuning. Ya nggak ada hubungan sama Bali, nggak ada hubungan sama Bali Interpreting juga. Apa? Lu mau ke Papua nasi kuning juga ada, Bray, gitu. Nggak spesifik Bali juga, tapi nggak apa-apa lah ya. Emang kita bikin kocak gitu. Nah, ini teman-teman kita sedang dalam rangka apa? Raker ya? Rakernas IKASA yang pertama ya kan. Tadi pagi kita sudah ada sesi apa? Dengar pendapat lah. Sesi dengar pendapat lah ya, webinar begitu. Oh, di Om Boy kan kameranya banyak. Toleh semuanya. Woi, kamera banyak. Kan. Padahal biar pusing editornya. Ini mata kemana ini orang-orang ini. Iya. Dan ini kita luangkan sedikit waktu untuk apa ya, membuat konten ya. Konten yang isinya pemilik agensi bahasa semuanya di sini. Nah, mungkin bisa diperkenalkan satu-satu dari saya Dewa dari Main Kata Translation. Saya Zaki dari Translation Transfer. Saya Afif dari Likoles Communication. Oh, ada. Saya Dimas dari Tala Bahasa. Dan saya Sony dari Katagonia. Dan saya Sony Novian dari Bali Interpreting. Biar masuk, Bray. Oh, biar masuk kuning ya. Iya. Saya juga bisa dari Bali Interpreting. Kita semua Bisa. Bali Interpreting. Dasar penjilat sebenarnya. Ya kalau dikasih job Bali kan Mau. Siapa yang nggak mau job di Bali? Tapi itu dari itu sedikit teman-teman bahwa terlepas dari kita semuanya memiliki agensi ya, artinya kita semuanya secara tidak langsung dalam tanda kutip adalah kompetitor secara bisnis, namun kita bisa duduk bersama, kita bisa nyaman gitu ngobrol bersama sebagai teman ya gitu. Betul. Nah mungkin kita tanya mereka tiga teman-teman ini apa yang menjadi motivasinya mau gabung ke IKASA. Padahal dengan bergabung ke IKASA itu kan kita bertemu dengan para kompetitor, dengan para lawan, kok mau menjadi tergabung dalam satu asosiasi seperti itu. Siapa dulu nih yang mau coba nih? Mas Zakir dulu. Oke, boleh. Oh, kamera sana berarti. Arogan, kameranya banyak. Sana juga bisa. Ya. Oke, jadi niatku untuk gabung di IKASA itu adalah yang pertama agar mendapatkan update informasi terbaru dari industri ini. Karena kita tahu industri ini pergerakannya, dinamikanya cukup cepat. Apalagi memang hari ini ada tantangan kecanggihan teknologi terkini. Jadi dengan berasosiasi menjaga supaya tahu bagaimana kemudian tren tentang industri bahasa hari ini. Tentu yang kedua yang gak kalah pentingnya juga adalah silaturahmi dengan teman sesama pengusaha. Tentu berbeda dengan ketika kita berasosiasi dengan kategori asosiasi yang lain, misalnya kategori profesi. Kalau di profesi kita mendapatkan peningkatan dan pengasahan keilmuan kita. Kita mendapatkan pembelajaran secara teknikal. Sedangkan di sini lebih kepada best practice untuk menjalankan bisnis itu sendiri. Karena bisnis ada hal-hal seputar soft skill lain yang mungkin perlu diketahui, kemudian juga saling mempelajari pengelolaan manajemen atau mungkin seputar metode marketing yang memang tiap dari pengusaha akan selalu berbeda. Nah, ini ruang bertukar pikiran, ruang untuk bertemu satu sama lain, dan tentunya untuk menciptakan dampak yang lebih luar biasa lagi, menjaga industri ini menjadi lebih baik lagi. Betul. Ya, demikian saudara-saudara. Sudah terangkum semuanya. Nggak dibagi-bagi anjir. Gue mikir nih, gue mau ngomong apa. Susah banget. Nggak apa-apa. Nah ini kan dari 02. Ya. Sekarang ke 01 teman-teman. Karena keduanya per hari ini sedang lagi-lagi berkompetisi. Betul. Duduk di HPI Komda Jatim 1 nih. Berarti kita langsung agak geser ke Mas Afif ya. Pertanyaannya sama mungkin Mas Afif. Pertanyaan masih sama. Gitu ya? Iya. Kenapa mau? Jawabannya sama gitu ya? Enggak dong. Justru harus beda dong. Harus beda. Kenapa mau bergabung di IKASA?
Ini repot ya, jadi jawabannya Mas Zadil salah. Ada 3 sebetulnya ya. Oke. Yang pertama ya. Yang pertama. Orangnya lucu-lucu. Ya. Yang Oh, ya, oke. Sepakat. Ya, kedua orangnya Iya. orangnya religius. Branding harus dinaikkan ini. Nanti ada klip. Lang, tolong. Ada klip Mbak Ayu lagi sembahyang. Tolong ini diperbesar, dibikin klip, gue mau kasih ke bini gue. Bukti. Bukti ya. Bukti. Nah, nanti ada kan ada klip yang tadi itu. Ada bisa buat Kirim. buat brainwash. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga nih, duitnya banyak, Pak. Wah, amin. Amin. Solid berarti, duitnya Solid. banyak. Duitnya banyak ya. Karena emang bener sih, Bray, harus berkumpul dengan orang-orang yang Iya, apa? benar. Yang dalam satu circle gitu ya. Betul. Kapan lagi kita berkumpul dengan orang kalau mau bayar aja rebutan ngasih kartu, Pak? So, berebutan bayar Masuk biaya. akal. Masukin lagi klipnya. Ya, sekali lagi klipnya ada di IG saya ya. Oh iya. Karena kemarin juga di IG-nya ini Mas Orang Dimas. Mbak rebutan bayarin gitu kan. Betul. Gila. Iya. Menarik sih, menarik. Ya, Oke. tiga itu sih. Betul. Kita terima. Nah, yang paling religius. Ya. Di sini ya, di ikan saya. Gak tahu sih kalau saya sih kayaknya diajak dia nih. Karena diajak Pas aja ya, diajak karena diajak aja pada itu. Diajak aja intinya, terus kelihatan dia sendirian gitu, kesian. Kasihan. Kasihan. Lelah dia ngurusin. Lelah. Ini celok matanya. Celok matanya. Celok banget gitu. Oh, kantong mata udah kayak panda nggak pakai maskara aja. Nanti kasih klipnya Lagi biar udah- turun matanya. Iya. Lagi udah Edit kayak nang mukanya nang nanti nang. udah kayak PSD nanti. Ya. Nah, terus kedua ya pengen sama circle yang inilah yang sama-sama di industri yang Ya. sama gitu kan. Jadi ya dari dulu kita masih freelancer itu kan kita ikut HPI karena pekerjaan freelancer itu kan is a lonely road gitu ya. Kita pengen ada ketemu orang-orang sebagai teman-teman kita saatnya kita udah punya agency ya sama gitu. Jadi kita pengen hang out sama agency owner yang lain. Oh iya, hang out, bro. Nah, iya intinya gitu. Hang out. Cangkruk. Jawa Timuran. Iya, jadi Satuan percuma. terus ya mungkin cari manfaat juga, misalnya kayak ada update terakhir di industri itu apa, dan kalau misalnya ada advancements tertentu ya kita udah ada di lingkungan yang tepat lah gitu. Jadi ya mungkin ada peluang tertentu kita sudah ada di dapat informasi A1 pertama gitu. A1. Nah, kan udah semua nih, ya kan motivasinya udah nih, Bray. Ya kan ini langsung aja konkret menurut gua. Ini konkret aja nih. Di tahun 2025. 2025 mau ngapain? Setiap agensi ini mau ngapain? Ada yang baru nggak? Ada yang baru nggak? Ya nggak, lu ngerjain apa nih di 2025? Menarik. Nah, ya kan, terus ini realistis. Yang kedua, AI ini mau diapain? Oke, Nah, tetap ya temanya anjing. kita penerjemah dan juru bahasa versus AI. Nah enggak, siapa tahu nggak versus. Siapa tahu nggak siapa versus. tahu nggak versus, ya. Nah, kan tadi dari sini. Hmm. Nah, sekarang dari Situ. sini. Cuma geser satu. Iya, benar. Ya lumayan lah, lumayan. Kayak debat pilpres. Betul. Dan kan gue nih nanti gue bikin jalan. Iya, Nah, pelan-pelan. Ada product placement dulu. Oh ya. Ada kopi nih, masa iya gak ada product Dan placement? jangan lupa, Apaan tuh? bahas AI kita punya webinar pertama dulu, Iya. CEO Talk Tentang bahas AI. MTPI. MTPI. Oke. Perlu. Nah, sambil nunggu Mas Sony ambil kopi, apa nih dari Licolize yang terbaru di 2025 nih? Wow, istimewa. Tomorrow. Oh, nah. 2025 Licolize apa nih yang istimewa? Kalau menurut orang soleh ya, pertemanan itu mempengaruhi behavior atau ya perilaku kita. Begitu. Paham. Nah kan ini kan pertemuannya antar agensi gitu kan. Kelas mau buka jasa interpreting. L dong, L. Jasa interpreting. Kebalik L. Oke, mantap. Iya, bener. Kita bersaudara, atas bawah sama saja. Jasa interpreting. Entah gimana caranya. Karena sudah menemukan ekosistemnya ya. Iya. Kita akan coba. Ya, oke, Licolize. Dari langkah pertama kan begitu. Betul. Licolize mau masuk industri interpreting, Bray. Wih, mantap. Mantap. Kayaknya begitu. Mantap. Oke, berarti ke Mas Dimas. Aku apa?
Paling saya masih baru sih ya, jadi baru 2 tahun. Pengen ngembangin, mungkin ada beberapa investor tertentu kayak invest ke alat dan kemudian mungkin tahun ini Alat berapa kalau boleh tahu sekarang? masih sedikit Pak. Dikit. Sedikit lah. Di bawah 50? Ya, di bawah 50. Dan mungkin kita mau invest lebih banyak lagi dan invest ke people sih, mungkin insya Allah. Invest ke tahun ini. people, menarik tuh. Definisikan ke people gimana, Bray? Karena gue sih available juga buat jadi interpreter. Iya dong. Iya dong. Terserah mau labelnya Tala Bahasa di Kolai. Iya. Iya. Terus gue Pasti. juga, maksudnya kalau dia mau invest, siapa tahu mau membiayai gue jalan-jalan ke Bali maksudnya. Oh, kalau emang ada jobnya, Iya. sikat. Gimana, Bray? Maksudnya lu punya staff atau lu Ya, mau? jadi ya kalau kita mau rekrut Mas-masan. orang sebagai staff itu kan ya aman lah. Oh, aman, sudah. Ya, harus kita perhitungkan dulu itu akan ada revenue seberapa dengan kita invest atau acquire orang itu. Berarti nih tips nih. Dia udah bisa invest orang, revenue udah dihitung. Iya, Iya, gitu kan. Kita ada invest untuk acquire satu orang nih, kira-kira kita kedepannya projectionnya seberapa gede gitu, jangan justru malah mengurangin gitu kan. Jadi kita harus hitung-hitung juga dengan kita ada orang ini, kira-kira bisnis kita bisa nambah berapa persen. Jadi juga harus diperhitungkan juga. Jadi insya Allah tahun ini kalau bahasa mulai invest di people juga. Ini soal hitung-hitungan nih. Iya. Soal hitung-hitungan ada nyambung dengan main kata. Gimana main kata? Dah, itu malah di mau seruputan pertama. Ya udah nggak apa-apa. Nah, justru ini menarik isi nyeruput teman-teman. Kopi besok ya, tomorrow. Masa nggak mau invest? Product placement bisa nih. Oke, justru kalau apa ya? Tadi Mas Dimas bilang kalau bisa tidak mengurangi orang, justru di main kata sedang terjadi yang sebaliknya. Jadi kami dari yang tadinya memiliki apa ya, sebut saja karyawan 8 orang, 8 orang. itu justru sekarang kita cut menjadi 3. Cut jadi 3. Iya, karena memang gini, dalam industri kan biasa ya, Bray. Ada pasang surut, kita mencari jati diri, kita mencari format yang paling sesuai dengan kita, gitu kan. Kita mencari identitas bisnis kita, gitu kan. Pada akhirnya di tahun 2025 ini, sesuai dengan pertanyaannya, justru main kata itu berkurang untuk menjadi makin banyak. Berkurang untuk menjadi makin banyak. Jadi internalnya berkurang. Oke. Tapi eksternalnya menjadi lebih banyak. Oke. Karena kita fokusnya beralih dari yang tadinya bagaimana kita kasarannya menggarap begitu, memelihara, mengembangkan orang yang tadinya kita fokus di dalam saja, yang mana ternyata pada saat itu kami terbatas ke 6 orang, tapi sekarang dengan mekanisme yang dibuka lebih banyak untuk kerja remote, itu sekarang di grup sudah ada setidaknya 12 justru penerjemah. Oh. Ikut konsepnya siapa itu ya? Ikut konsepnya Likolais tentu saja. Loh, iya kan, kalau ada yang baik diambil. Betul. Iya, ada yang baik diambil. Kayak kata Mas Jaki tadi, Apaan tuh? skill manajemennya dilihat-lihat. Iya, Jadi justru memang secara internal mengecil, tetapi di sisi lain kita justru memberikan lebih banyak ruang untuk teman-teman penerjemah untuk turut bergabung seperti itu. Oke. Pertanyaannya gue ganti. Ini belum. Itu belum. Mas Zakil belum. Oke. 2025 gimana Jakil? 2025 kita pengen lebih mengoptimasi lagi Swan Transaction Service Oh. untuk kategori market B2C, karena ternyata kita Spesifik mulai ya? bisa mendapatkan revenue yang lumayan keren sih untuk kategori B2C Swan Transaction Service. Kita merasa puas dengan B2C itu revenue-nya. apa, Bang? B2C itu adalah jenis market individual. Jadi kita menarget orang tunggal perorangan. Oh, perorangan. Kalau B2B kan kita menarget company, institusi dan sebagainya. Nah, kalau ini kita menarget pembelian individual, customer bentuk individual. Seperti B2C. itu. B2C. Oh, kirain Iya, bisnis itu customer, betul. Business to company. C-nya Bisa tuh. iya kali ya, maaf. Nah, kemudian Iya. berikutnya kita juga ingin mengoptimasi layanan interpreting dan subtitling. Tetapi dalam perjalanannya mengoptimasi interpreting dan subtitling service, kita kok kemarin malah mendapatkan first project pecah telur di voice over gara-gara join di TDA, tangan di atas. Itu. Artinya berasosiasi, meluaskan jaringan. Ternyata ada teman-teman UKM yang sedang di posisi beranjak naik kelas, mereka brandingnya nggak main-main, serius. Ternyata membutuhkan
semacam talent. voice over untuk brand Voice voice over mereka. Ini voice over talent. Nah, Top. itu. Gue mau begitu nggak bisa lagi. Beda pita suara. Oke. Jadi gitu. Jadi gitu. Jadi ke ekspansinya ke bisnis. Jadi bisnisnya. Betul, Nah, betul, betul. lu memperkecil untuk memperbesar. Iya. Nah, berarti gue nggak usah. Gue pertanyaan berikutnya. Udah kenapa? Nah, 2025 Kata Gumeng gimana? Masa nggak ada resolusi? masa nggak ada resolusi? Lu gua. Ya. Nah, gue pengen ditanya sebenarnya. Kan gue host. Tanya dong. Iya kasihan. Dia juga pengen cerita teman-teman. Dia pengen ngeluarin kata-kata Muniana. Iya. Gua- Bray, 2025 ngapain Bray? Oh, udah gua tanya tuh, baik nih. Kalau gua 2025 itu kita kan di 2024 kemarin kita udah ada tambahan IO kan. Oke. Ya, kita udah punya Apa tuh nama resminya? Katagonia event. Nah, Katagonia event dan kita ada cabang di Surabaya. Namanya Main Event. Nah, Main Event itu Ini tunjukkan gabungan nama itunya. Main Kata dan Katagonia Event. Jadi Main Event. Aku nggak pernah. Emang begitu. Oh iya. Ya. Jadi Bermerger, tapi untuk fokus di Jawa Timur untuk alat. Nah, Ini siap support dua bos ini kita. iyalah. Harus. Iya. Dan ini yang mau beli alat, jadi kalau yang mau beli alat sebenarnya belinya nggak usah banyak-banyak. Nyewa aja ke kita. Tapi kalau dibahas alat di bawah 50, Ya. tapi kalau ada job 200, Iya. cerita. 75 ya kalau nggak salah. Sekarang? ke main event kan. Iya. Jadi emang itu ada benar juga sih. Ya. Jadi untuk investasi kan harus dihitung ya. Betul. Jadi kita hitung kalau emang kita bisa outsource gitu kan daripada kita investasi sendiri itu kan hitung dulu baik-baik gitu. Iya. Dan kemampuan kita apa di pasar itu seperti apa, jangan sampai kita invest banyak terus ternyata kita nggak bisa utilize aset Iya. itu. Iya, Yang betul, penting kita ya udah jujur aja gitu. menjadi aset mati ya. Jadi aset mati. Nggak Jadi- BEP malah. Nah, jadi Betul. mending kita collab sama yang lain. Collab. outsource. Collab online. Iya. Kuncinya collab. Collab ya. Collab kalip. Sama perusahaan bini lu. Bini, kelap kulit. Masuk lagi. Placement produk. Lihat di sini nih. Oke. Ntar klinik bini gue juga. Oh iya benar. Teman-teman kan interpreter gigi harus bagus tuh. Masuk. Kenapa enggak? Kita ke Sally Dentist. Sally Dentist, cari di IG. Sally Dentist ya. Ini kita nggak di placement. Ejaannya gimana ejaannya? Ejaannya gimana? SALLY Enggak. Enggak. SALI, sorry. Dentist ya. Masuk semuanya. Gigi ngilu, Sally Dentist. Ya. Oke. Kalau gue sekarang mungkin, pokoknya jadinya kita tuh mau nambah lagi. Pokoknya kita nanti tambahannya adalah digital 360 nanti. Apa tuh? Kita bisa jadi banyak perusahaan-perusahaan UMKM, baik itu agensi bahasa dan non agensi bahasa yang minta tolong kita untuk megang akunnya di digital. Jadi kita bikinin kontennya untuk bahasa, itu untuk perusahaan. Tapi banyak juga yang personal minta ke kita dibangunin brand personalnya, gitu. Jadi Dari ini lebih ke branding gitu ya. brandingnya, bener UMKM yang mau. Tapi kan ternyata kepake juga itu orang bahasa, Bray. Jadi misalnya ketika lu bikin konten nih, ya kan, ketika lu bikin konten, misalnya konten lu adalah lu mau, kita kan minta portfolio mereka nih, lu mau apa nih, misalnya Sony itu mau proyeksinya adalah profesional, interpreter, nah berarti kita bikinin personanya, terus kita bikin pesannya, visi misinya, nah itu kan butuh orang bahasa, jadi itu orang bahasa banget yang kepake, jadi Kreator berarti. konten kreator tapi dari konteks bahasanya itu unique selling point-nya. Jadi kalau orang kan, oh gue punya pengalaman misalnya 10 tahun sebagai misalnya afiliator misalnya. Tapi ketika dia ngajarin afiliator yang lain belum tentu bisa, karena dia kan hanya ngajarin dari pengalaman dia, sedangkan gue mau angle-nya beda nih. Gue mau afiliator misalnya, afiliator orang dari Surabaya sama afiliator orang Jakarta yang latar belakang beda, yang pengalaman beda, yang produknya beda itu beda. Konteks bahasanya gitulah pokoknya. Jadi itu masih ongoing, masih digodok, tapi sudah mulai ngambil klien gitu. Kayak gitu sih. Mungkin kalau gua bingung juga ya, kalau host ditanya, segue-nya susah.
Nggak usah segue. Udah, saya punya pertanyaan baru. Udah mau mau digabung-gabungin juga susah. Nah, saya punya pertanyaan teman. Nggak usah segue, ini benar-benar patah udah gini. Gimana kita ini tidak berkompetisi ya, tetapi kita mencari penghasilan, mencari revenue dari ladang yang sama, dari bidang yang sama dari bidang yang sama, sehingga besar sekali kemungkinan ya kita ini akan bertemu di tempat bidding yang sama, sedang membidding ke proyek yang sama, ya kan? Kayak gitu-gitu. Nah, nggak nyambung sih sebenarnya teman-teman, tapi pertanyaan gini, bagaimana para pemilik agensi ini mendeskripsikan agensinya sehingga dia unik dari yang lain? Wah. Oke, menarik. Paham nggak? Positioning ya. Paham nggak? Positioning. Jadi apa sih yang unik dari agensi kita masing-masing gitu? Yang ini beda banget dari yang agensi yang lain gitu. Ngecap lah kasarannya. Iya, Tetapi kan gimana kita beda nih, satu sama lain beda nih. Nah, jadi kita gimana caranya di sini kita menyorot keunikan kita masing-masing menurut pendapat dari si pemilik usahanya. Prerogatif banget ini. Apaan? Iya, prerogatif banget. Iya. Subjektif banget maksudnya. Apaan prerogatif? Subjektif. Ingat ya, saya pernah jemah loh, jangan lupa. Iya. Prerogatif juga tahu. malah menurunkan. Berarti mana urutannya? Enggak dong. Mas Dimas. Jadi Mas Dimas dulu yang paling unik. Yang paling muda ya, yang paling muda kan? Umur perusahaannya. Umur perusahaannya ada kita bully. Kalau ditanya apa sih uniknya Tala Bahasa? Benar. Kalau dari gue ya, jadi tagline kita kan agile solution ya. Jadi dari pengalaman nih, gitu, mungkin ada beberapa memang yang gue tahu dia saklek. Apa tuh maksudnya? Agak kebayang. Ya maksudnya di dalam melayani kliennya tuh ada back gitu loh. Pakai cara dia. Ya, kalau mau sama kami ini caranya. Tidak fleksibel ya. Dan gue pengalaman di customer service juga lah gitu, ada beberapa tahun kerja di customer service dan punya pandangan melayani customer gitu. Jadi latar belakang itu menjadi love language-nya tuh melayani gue. Asik. Pantes Mbak Sally betah banget ya. Melayani Gitu. Jadi we aim to be agile gitu. Dan menjadi solution provider, bukan sekedar service provider aja. Jadi I want people to share their needs, their problems gitu kan, terus kita coba cari solusinya gitu. So jadi bukan sekedar ini kita nggak bisa, mohon maaf gitu. Jadi jadi kita spiritnya lebih ke gimana caranya. Iya, kayak mungkin pernah juga di WhatsApp grup kita gue share job yang mendadak gitu. Salaman semalam itu karena jiwa gue sebenarnya pengen bantu orang, Iya. Karena kan memang ada juga ya orang yang tiba-tiba ada kebutuhannya tiba-tiba. Se-urgent itu. Salahin mereka dong. Iya. Nggak ada yang salah. Orang punya kebutuhan gitu kan. Itu ya itulah, jadi jiwa gue tuh kayak melayani gitu. Jadi itu gue bawa ke dalam company gue. Jadi spiritnya itu lebih membantu, terus menjadi solution provider. Dan gue rasa kalau untuk menjadi solution provider harus agile gitu loh. Itu dikunci di kata agile itu ya. Harus kebutuhan orang itu masing-masing berbeda. Bahasa Indonesia apa itu? Agile. Agile itu ya mungkin lincah gitu. Tangkas. Sorry kok lincah. Gue mikirnya agile. 2025 masih pelesetan aja. Gak move on ya. Agile ya, tangkas. Jadi memberikan solusi yang tangkas. Menarik. Nah, teman-teman kalau yang cocok butuh penerjemah atau juru bahasa yang tangkas yang siap membantu ini nih. Salah bahasa. Nah, Ya seperti itu. ya oke. Nah berikutnya nggak aku urut Bray, karena semakin ke belakang semakin susah. Jadi siapa yang mau langsung maju aja. Ayo. Sebelum diambil, makin belakang makin habis materinya. Itu dulu. Oke. Sudah kedua. Kalau ditanya apa sih yang unik sekali dari translation transfer? Uniknya adalah kita pertama punya klasifikasi. Kami. Oke. Iya.
Sorry. Terbiasa bersama-sama. Iya. Enggak, karena dia itu selalu merasa yang diajak omong bagian dari dirinya. Ya. Gitu. Oke. Kalau persen. Udah aku sapuin. Lanjut. Pertama kalau di transaction transfer itu karena sudah 6 tahun berdiri dan sekarang masuk tahun ke-7, kita memperhatikan bahwa penting untuk bisa mengklasifikasikan jenis bidang. Ini menjadi krusial untuk wilayah production. Supaya kualitas itu semakin terjaga, kita classify para translator yang join kepada kita buat klasifikasi betul mereka ahli di bidang apa. Sebisa mungkin mereka bekerja memang pada bidangnya yang paling dominan selama ini mereka kerjakan based on their portfolio. Jadi memang berdasarkan portfolio mereka. Berarti profiling ya. Profiling. Betul. Itu yang pertama. Bekerja sesuai pada bidangnya. Itu yang kita janjikan pada klien. Yang kedua adalah big capacity. Ini kita buktikan dengan tagline always hiring. Sebenarnya ini murni terinspirasi dari Katagonia. Percaya tidak percaya, cara saya mengambil inspirasi itu semudah ketika saya melihat story-nya Mas Sony di kantor bareng-bareng sama timnya. Dia baru selesai menggunakan papan tulisnya untuk brainstorming. Terus dia garisi. Padahal itu ada kontennya. Ada kontennya. Ada sutradaranya. Nggak ada. Sembarangan. Makanya dia tuh kayak foto bareng-bareng gitu ya. Mungkin habis. Ada audionya nggak? Nggak ada musik kan? Oh mungkin Kalau ya. ada audionya gini, ya Pak Sony. Lu udah inspiratif ini. Sepertinya habis membuat SWOT analysis. Oh enggak benar. Habis buat SWOT analysis, kemudian dilingkari bagian SDM. Bener. Sebuah agensi atau perusahaan itu harus megang kuat SDM-nya. Baik itu dipekerjakan dalam skema internal atau eksternal. Kalau mau mendapatkan revenue yang tinggi, maka harus memperhatikan kapasitas kerja juga harus besar. Terbukti di 2003-2004 ada satu jenis project yang datangnya gila, hampir 3 juta kata, kita kerjakan. 3 juta kata? Betul. Boleh tahu nggak berapa lama tuh Mas? Itu kita kerjakan 1 bulan. 3 juta kata 1 bulan. Lu inspirasi dari gua nggak ngajak gua. Oh iya. Gimana ceritanya? Dikerjakan 129 orang. Oh, 129. Betul. Lu alignment-nya gimana? Pakai apa? Alignment kita karena kita memang bekerja sudah dengan lingkungan kerja yang bagus dari klien karena subkontraktor, jadi kita dimanjakan dengan sistem mereka. Betul, ekosistemnya sudah bagus tuh, kita tinggal split aja tuh, tinggal kita pilah. Yang penting salah satu cara yang kita temukan di lapangan, salah satu cara yang membuat hasil terjemahan bagus juga itu adalah janji dari penerjemah saat mereka menjawab konfirmasi availability. Kalau mereka memang hanya bisa di 3 jam, maka kita kasih 3 jam, kita punya di 3 jam. Jadi kita perlu tanya, kita perlu asking availability seperti apa. Mereka bisa allocate waktu berapa banyak pada kita gitu. Jadi harus kita kunci untuk produk itu, untuk project itu. Kalau perlu dengan beberapa rentetan hitam di atas putih. Jadi mereka berjanji dengan professional statement mereka. Udah bilang bisa 3.000 kata, udah jamnya habis, aduh belum kepegang nih Mas. Betul. Sebel juga. Ini sang inspirator. Yoi. Kita punya bahasa production nih, 300 kata itu adalah normal untuk menciptakan kualitas terjemahan itu 300 kata per jam. Jadi kalau ada orang yang bilang, Pak kami available 3 jam, oh ya sudah 900 kata ya. Nah kita langsung sebut gitu loh, kok bisa 900 kata Pak, kami bisa 1.500, nggak bisa. Jangan, itu akan berdampak pada kualitas. Jadi kalau teman-teman butuh tiba-tiba job butuh 1 juta kata big capacity tapi tetap dikerjakan dengan kualitas tinggi ke sini. Betul. Tapi jangan lupa inspirasinya dari Jadi kalau nggak ditransfer 10% ya mohon para klien inisiatif ya. Tanya ke Katagonia. Nggak ditransfer belum bisa buat translation transfer. Namanya aja translation transfer. Dia yang kerjakan translation, kita yang dapat transfer. Oh itu uniknya translation transfer teman-teman. Nah, Licolize nih. Gimana Apa uniknya nih? Gimana ini udah diambil semua ini? Ya dari hati. bilang. Apa yang menjadi merasa ini aku unik nih, beda dari yang lain? Buka webnya Licolize.
Jadi males. Kalau dibuka isinya apa? Iya, kalau dibuka isinya apa, ayo? Enggak jadi. Jadi Licoles itu jadi Licoles dalam menjalankan bisnisnya kita punya nilai-nilai. Oke. Ada 3 nilai kita itu. Jadi flexibility, punctuality, perfection. Oke. Jadi PF. Oke. Jadi kita fleksibel sama kayak Mas Dimas tadi. Kita fleksibel. Jadi karena kita ini ya menyediakan jasa, kita harus fleksibel dong. Fleksibel dengan kebutuhan klien mau bagaimana. Oke. Ya ini termasuk semuanya ini. Fleksibel dalam bentuk mungkin bentuk dokumennya, mungkin bisa jadi fleksibel dalam bentuk tarifnya dan sebagainya. Yang penting adalah kita melayani. Jadi semua kita akan melayani. Mirip ya. Iya, semua kita melayani. Karena kita memberikan layanan. Pak. Iya. Iya. Oke. Jadi Ya, kan sama-sama juga. customer satisfaction Oke. matters. Menarik. Nah, yang kedua adalah punctuality. Punctuality itu ada sebenarnya sama kayak on time sih. Jadi fleksibel. Nggak mungkin tuh ya, kerjaan di Licoles janjinya selesai tanggal 12, baru selesai tanggal 15 tuh nggak mungkin tuh ya. Kita kalau bisa sebelum itu kita kirim. Jadi fleksibel, punctual, ya kan. Yang terakhir ada perfection. Kenapa kita nggak pakai quality? Perfection. Perfection itu sudah tahap tertinggi. Jadi Next levelnya dari levelnya quality. tuh, jadi Bisa. fleksibel oke, kualitas oke, on time. Jadi itu yang kita terapkan dalam keseharian. keren. Jadi kita punya nilai itu. Makanya lihatnya di webnya. Iya. Oh, terjemahan yang tepat waktu, tapi di atas quality perfectionnya oke, ya kan? Fleksibel. Dan juga fleksibel, Licoles. Nah, kalau Measure-nya gimana Mas kalau perfect? Iya. oh ya, benar juga tuh. Ya kita pun kan KPI-nya gimana? kita ada beberapa step kan dalam penerjemahan. Jadi ya standarnya adalah ada yang minimal ada second eye ya, ada 2 orang. Iya. Yang paling bagus memang ada 3 sampai 4 orang untuk. Oh. Lu 3 orang buat ini. Tapi terjemahan. iya, Licoles hanya melibatkan. Dan ini uniknya di Licoles itu rekrutmennya biasanya aku tidak pernah jarang sekali yang open terus aku recruitment. nggak tahu orang. Oke, iya. Oh gitu. Recommendation berarti yang begitu. Jadi lu nggak pernah nge-blast. Misalnya ada WhatsApp group, guys ada job, lu nggak pernah nge-blast gitu? Nggak pernah. Lu Aku bener-bener harus tahu orangnya. hand curated gitu ya? Dan Hands on curated. dan iya kalau itu Iya, kira-kira. ya jangan dari standar industri lain kalau kita hire eksternal gitu ya kita biasanya aku kasih tes dan standarnya aku tinggikan. Oh. Contoh nih misalkan biasanya standarnya 1 sampai 185 itu sudah lulus gitu. Aku tinggikan 90. Oh. Selain kita cek backgroundnya begitu. Oh jadi gampang kan? Talentnya siapa? Gue minta kontaknya. Itu pembajakan namanya. Filter tahu. Iya. Kalau dia eksternal Hijack. Iya. Nggak apa-apa ya, nggak boleh meng-HI ya. Nggak boleh. Oke. Nah, kalau eksternal suki kalau mau. Gitu. Udah dipilihin. Hatinya luas dia. Udah dipilih. Ambil. Nah, itu makanya salah satu pentingnya kita ada di KASE ya. Kita tahu dan kita saling fed in talent. Ya, talent bahkan Iya. talent benar. Iya. Itu Kenapa terbukti enggak? Iya. waktu di big project Google Project kita kurang 5 orang waktu itu dan itu urgent banget, Pak Dewa yang bantu. Oh iya. Beberapa talent Pak ada. Oh jadi lu kasih ke Dewa? Iya, Pak Dewa ngasih Lebih dekat, cuma talent lebih dekat, jaraknya nggak mau kalah, nggak mau tahu gua gitu, nggak mau tahu gua. Lu mah cuma kebagian inspirasi, Bray. Kebagian credit title. Terima kasih pada Pak Sony sama pahala. Transferan kagak. Tapi menarik. Nah itu teman-teman, kalau butuh pekerjaan yang perfectionnya oke, yang penerjemahnya hand curated, dipilih langsung sama beliaunya. Oh, dan beliaunya Bray, kalau ngomong sertifikasi udah tidak diragukan. Oh, Sertifikasi editor TSN. editor. Dapat editor. Apa itu TSN, Mas? Tes Sertifikasi Nasional Penerjemah yang diselenggarakan HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Beliau kalau pasangan bahasa sudah 2 arah, Masih 1 arah. masih 1 arah, yaitu Iya, Inggris Indonesia. Inggris Indonesia. Jadi ownernya sendiri itu sudah tersertifikasi plus sertifikasi editor. Editor itu boleh dibilang lainnya lagi. Kalau nggak boleh dibilang atasnya, lainnya lagi. Nah, jadi kalau butuh terjemah, iya different animal gitu. Kalau butuh penerjemah dengan kualifikasi yang udah terjamin, Licoles. Nah, ayo kita nggak usah ya. Nggak usah. Ntar kita edit ya kan. Kita hapus semuanya. Pakai kata-kata mereka. Kita syuting berdua. Oke. Kalau dari Kalau gue
Kalau gua sekarang. Iya, Pertanyaan. lu kasih lihat apa pertanyaan? Pertanyaan, gua mau punya pertanyaan. Enggak, lu benar lagi. Bre, apa yang unik dari Patagonia? Ntar lu gondol. Apa yang unik? Kalau aku nggak usah. Enggak, unik mah nggak usah lah. Kalau gua jadi gini yang unik dari Patagonia. Enggak, gua mau nanya ini, teman-teman. What keeps you up at night? Iya, apa Dia sih? selalu pertanyaan gitu. Iya. Apa hal yang membuat teman-teman Ya gelisah setiap malam? karena biasanya kalau dia omongin itu peluang bisnis. Berarti belum terlayani. Iya, belum terlayani, ya kan? Iya. Enggak, karena itu peluang bisnis jadi. Oke. Ya kan? Apa what keeps you up at night? Tadinya gue mau nanya apakah AI gitu kan. Tapi siapa tahu bukan AI gitu kan. Iya. Oke, kalau gua mau kasih ke Dimas. Nggak mau jawab. Sikat. Gimana menurut lu? Apa gue? What makes you up at night? Ya kalau apa ya, jawaban gue agak sedikit dari sisi gue gitu. Iya, betul ya, definitely. Kalau gue pernah ngobrol waktu itu kalau nggak salah waktu kita podcast di PIM ya, itu sama Pak Alvin ya. Jadi kalau menurut gue kan sebagai pengusaha itu memang harus tawakal gitu ya. Jadi ya harus ada kelegaan hati gitu ya. Kelegaan hati. Untuk lebih tawakal gitu. Jadi sebenarnya nothing keeps me. Gua mau jawab itu sebenarnya, Bray. Lu mau jawab itu? Tapi tapi cuman kita harus akui ya kayak misalnya keadaan geopolitik dan lain-lain. Oke. Dan sekarang lah nih misalnya kayak Trump jadi presiden lagi, apa ada efeknya pengaruhnya sama Iya sih, proyek-proyek yang disupport oleh pemerintah Amerika di Indonesia? Oke. Kan kita harus mikir kayak gitu kan. Iya, benar. Harusnya. Benar. Terus mungkin kebijakan pemerintah juga perpajakan. Ya, mungkin lebih. Untung nggak jadi naik ya. Untung. Ya, Gue mau ngomong takut. netral aja kayak gue bilang apa? Itu bentuk pertanyaan. Iya. Statement. Oh, iya benar. Apa makanya? Berarti in general tidurnya nyenyak-nyenyak aja. Iya. Tapi memang in the back of the the mind, anjir. Nang, tolong dipotong ya, Nang. Please banget, Nang. Potong ini. Jadi Potong duplikat. Ulang-ulang. Di zoom. Kurang jelas instruksi lu. jadi tapi dipikirin, tapi nggak sampai gelisah, Iya, gitu. iya. Dipikirin nggak sampai. Kalau lu gimana, Bray? Tadi Sama aja, lanjutin ke Dimas. sama aja. Apa ya pada dasarnya sebagai pengusaha nggak ada sih yang terlalu bikin apa ya gelisah sama yang benar-benar nggak bisa tidur. Apapun itu pernah kita lalui dan tetap bisa tidur aja. Tetapi memang sejujurnya AI itu kalau di industri penerjemahan ya saya secara pribadi ada sedikit ketakutan itu. Makanya sampai dibela-belain sekolah lagi, Bray. Oh iya, dia sekolah lagi di Mas Dewa, sekolah lagi S3. Untuk menggali lebih dalam lagi gitu tentang AI itu. Jadi kalau memang nggak bisa kita kan tadi pertanyaannya apa betul itu lawan? Betul. Jangan-jangan kawan. Betul. Dalamnya aja sekalian biar kita sampai ke titik oke, jadi ini memang kawan AI ini, tapi halo para klien, cara pakainya gini nih. Jangan terus dimasukkan dimasukkan ke laporan teman-teman. Wah, bahaya. Iya. Ya memang dinamika selalu berubah ya, tetapi yalah pada akhirnya kita harus tetap menjaga kewarasan kita sebagai pemilik usaha kan. Jangan sampai terlarut-larut, nggak bisa tidur semalaman, besok paginya nggak produktif gitu. Jadi apapun masalahnya itu, saran saya tetap kalau bisa istirahat, kalau bisa kumpul kayak gini. Nah, ini kumpul ini penting banget untuk menjaga kewarasan. Iya, menjaga kewarasan pemilik Still usaha. sane. Karena kita sebagai pemilik usaha itu kadang rasanya begitu lonely ya. Rasanya Gue nggak lonely, sorry banget nih, gue nggak lonely. Gue ada nasi kuning. Iya. Balik ke nasi kuning, Bray. Mas Sony tidak lonely, tetapi kalau dia gagal pitching yang miliaran, dia di kamar mandi pakai shower. Oh, jadi ini rahasianya ya. Kenapa Iya. kalau owner bisnis ketemu itu bawahnya kayak orang gila, Pak. Iya. Ketawa gitu. Karena apa? Iya, Karena di butuh hadapan pelepasan. klien- di hadapan klien itu udah Di depan Serius klien ya? serius nih. Harusnya pakai jas. Forcing energy ya. Iya, benar. Ketemu sama orang Klien. gilanya lepas sudah. Gila gitu. Berarti Berarti. sama. Apa? Berarti lu cuma jalanin maksimal aja. Terus prepare for the best. Gitu. Prepare for the worst.
Nang, Kawin Mbak Ayu. Nang, potong Nang. malah dapat gimmick. Mau serius malah dapat gimmick. Yang ini. Lumayan. Yang lain. Pindah ke Mas Zaki. Oke, kalau aku sendiri sih pertama melakukan riset sederhana Itu sederhana. terhadap bidang apa yang memang resisten terhadap keberadaan AI. Resisten. Itu sudah kita obrolkan mendalam Tahan. dengan manajemen, itu kita obrolkan serius. Kita perhatikan beberapa sumber data yang Nggak pakai kredibel. ketawa-ketawa gini ya. Iya, kalau lagi sama beliau serius. Rusak karakter. misalnya beberapa bidang yang kita lirik, kita anggap juga sebagai bidang yang potential resisten, itu misalnya legal. Karena legal ini legal nggak akan butuh tergantikan, betul. step, As of misalnya. now, Betul. As of now ya. Betul, Siap, betul betul. untuk hari ini karena dilindungi oleh undang-undang juga kan. Oke, make sense. Pelayanannya disebutkan di dalam undang-undang gitu kan. Oh, ada. Sehingga Iya, ini iya. jelas-jelas akan resisten. Sementara tetap ini bertahan. setidaknya di 5 tahun Sementara ke ini. depan. Oke. Iya, iya. Sambil kita berpikir apa kira-kira inovasi selanjutnya. Nah, kemudian juga misal finance, misalnya kayak annual report. Itu Iya. juga. Makanya Iya. kemarin Iya, iya. ketika ada Mbak Ferdina, Ferdina. kita ngobrol banyak, company profil segalanya kita Iya, kasih, benar. barangkali bisa kolaborasi. Apa kira-kira yang bisa, kalau memang layanan annual report itu hanya bisa menang dengan memiliki susunan komponen layanan yang komplit, misalnya di sana harus ada underwriter-nya, harus ada layouter, dan seterusnya. Layouter. Ya kita harus hadirkan. Apalagi kira-kira komponen yang kurang, Ya, maka benar. kemarin kita consult ke Mbak Ferdina. apa Wow. aja tuh yang kurang, misalnya begitu. Harapannya ya bisa buka layanan yang komplit. Karena ternyata di annual report itu case-nya hanya akan diberikan layanan ataupun pemesanan ordernya itu hanya kepada mereka yang bisa menyelesaikan komplit semuanya, bukan hanya transaction aja. Iya, iya. Itu kan hanya part of the service translation. Sedangkan Iya, iya. mereka para end client pengennya ya udah komplit aja, urus semuanya. Paripurna lah ya. Iya, Ah, mau purna jadi- layanan mau jadi ya. lah ya, mau jadi. Nah, Kalau sehingga bahasa bisa jadi subkon. nah, itu. Kita sudah menyimpan kok, menyimpan profil dan rate-nya semuanya. Gue kata kunci cuma satu. Apa tuh? Inspirasi berarti. Betul, Jangan inspirasi, lupa. mahal. Jangan lupa inspirasi itu mahal ya. Iya. Sesuai namanya translation transfer. Iya. Dengan translation kita yang transfer. Nah, kemudian selanjutnya berkat dari seringnya silaturahmi juga, misalnya Iya. Pak Dewa, kita juga dapat Kumpul-kumpul nih ya. Iya, iya, inspirasi, kemarin dapet ya. inspirasi tentang bagaimana pentingnya menyiapkan apabila ternyata proses transformasi industri bahasa ini Iya. tidak semulus yang kita Oh, ekspektasikan. oke, make sense. Maka kita hari ini lahir brand baru, namanya Transfer Academy, kursus bahasa Inggris, kategori B2B dan B2C. Sudah berjalan 1 tahun, dan saya rasa cukup baik sih perjalanannya. Kita optimasi lagi lah dengan metode-metode marketing. Makanya kita sering belajar. Hari ini sih kita belajar selling dan marketing dengan guru-guru terbaik ya, yang ada dimanapun itu berada, kita akan kejar gitu ya. Oke. Nah, Karena marketing hari ini juga channelnya banyak, pilihannya banyak. Mana yang paling potensial dan menghadirkan sebuah leads yang bagus sehingga berujung pada conversion. Seperti itu sih. ini menarik sih. Ini menarik. Menarik. Menariknya adalah kayak Mas Zakil nyari guru-guru terbaik kan. Karena berkat kumpul-kumpul dia yang nyari, Kita yang dapat. Dibantu kurasi. Iya, benar. Tuh, itu kan katanya prinsip kolaborasi. Kolaborasi. Bantu dipilihin, bantu Bantu dipilih. Terakhir dari Mas Afif. Lu apa? Apa? Gue kalau ngantuk tidur aja. Emang harus gitu. Emang kalau duit banyak susah. Nah, Ya kan? susah. Iya, susah. Nggak bisa untuk susah, nggak bisa susah. Bawahnya Bukan dulu. begitu, ya menyambung ke Mas Dimas tadi. Ya kita harus tawakal aja kan begitu katanya. Ya waktunya tidur. Besok urusan besok kita pikirin lagi besok. Oh, gitu. Ya lah. Gua Emang pernah terus. Tadi gua interpreting gimana? Nggak pernah kan? Ya. Tidur kan? untuk tidur gini. Oke, benar Iya lagi. kan? Iya lagi? Iya. Ya, interpreting bukan gua. Ya intinya apa? Setiap ada perubahan termasuk geopolitik, terus perkembangan teknologi itu pasti ngaruh ke industri. Ya.
Nah, salah satu fungsinya kumpul-kumpul di IKASA begini kan, ya salah satu untuk memecahkan itu bersama-sama kan, atau mencari jalan gimana kita bisa menghadapi itu bersama kan, harusnya seperti itu kan. Ini gue nanya gini nih, gue nanya gini sebentar. Gue nanya gini, misalnya nih, Nang potong Nang. Nah nggak, gue mau nanya gini, oke. Kan teman-teman bilang bahwa terakhir, ntar masih ada satu quarter lagi. Oh iya. Teman-teman kan bilang, apa namanya, Mas, lu kan baru bilang nih, kita mah nggak pusing, nggak gimana-gimana gitu kan, jalanin aja. Iya betul ya. Pokoknya tidak sampai terjaga tidurnya. Iya. Ya kan gitu kan. Sampai, Nah, gue mikir gini. Industri bahasa, nih mungkin terakhir dari gue. Industri bahasa itu kan setahu gue industri yang paling elastis nih, paling resilient karena industri bahasa itu melengkapi industri yang lagi thriving saat itu nih. Ya kan, kayak misalnya pandemi, yang thriving industri apa nih? Gaming. Ya kan? Nah, support, ada translation di situ. Terus ada medis di situ. Dulu pas zaman perang, ya, translatornya khusus perang. Betul sih. Jadi memang gue tuh punya kepercayaan bahasa itu selalu akan mensupport bisnis yang lagi thriving. Gitu. Itu pemahaman gue zaman dulu. Sampai sekarang. Tapi kita kan jujur aja, nih AI kan semakin bagus. Nggak mungkin semakin jelek kan. Nah, berarti kan sekarang ini ada posisi bisnis yang akan digantikan oleh AI. Akan ada yang digantikan. Bukan akan ada. Sudah ada. Sudah ada yang digantikan. Bidang tertentu, betul. Tetapi kan nanti akan ada titik equilibrium baru, terus yang tadinya hilang akan digantikan dengan bisnis baru yang gue nggak tahu apa itu. Iya betul. Ya kan, wajah barunya. Lu misalnya lu udah mulai MTPE misalnya gitu. Betul. Kan. Itu juga yang kita jalanin tuh. Nah, gua tuh, nih gue jujur nih, gue terjaganya tuh how to make sure the business survive during the transition. Kalau gua, karena kalau lu lihat kan banyak sekali perusahaan yang either tutup, ya banyak perusahaan tutup, banyak perusahaan lay off, banyak perusahaan tutup lini bisnisnya, banyak perusahaan yang terhenti pendanaannya, atau bahkan nggak emang tutup altogether gitu kan. Nah, di lu menjaga transisinya gimana untuk survive, bukan khawatir wah bahasa nggak akan ada bisnisnya, enggak ada, apalagi kan gua kan sebagai pemilik bisnis kan ganteng pula gitu kan, jadi kalau misalnya nggak ada langsung jadi artis. Ini cut nang. Tiba-tiba mati nang. Mic-nya ntar lu bikin mati nang. Nggak, maksud gue, nah lu jaga apakah gini, gue pengen tahu apakah lu siapin untuk buffer transisi ini sebelum ke titik equilibrium baru, atau yaudah ride the wave aja gitu. Karena gue kalau semuanya ride the wave memang begitu mungkin caranya. Itu doang sih. Yang kenapa gue pengen tanya, karena gue tuh jujur terjaga di situ. Karena ketika lu punya bisnis nih, kan lu nggak mikirin lu sendiri. Ya kan, kalau lu sendiri sih selesai udah. Nah, kita ngambil job sehari satu selesai urusan. Nah, tapi kan kalau udah punya bisnis kan yang kita pikirin gaji bulanan, THR, terus misalnya transferan, karir pet, gitu kan. Nah, mungkin kalau ada invest, ada cicilannya misalnya gitu. Nah, itu kan harus kita penuhi kan. Ya nggak segampang ya udah nggak ada kerjaan, tutup aja lah, kita ngambil sendiri aja buat kita gitu. Kalau gitu kan itu that's the shortcut gitu kan. Nah, ada nggak? Nggak usah semuanya satu-satu lah, maksud gue. Menurut lu transisinya gimana yang paling baik nih? Oke. Mulai kalau aku sendiri, karena aku di tahap scaling up, menaikkan pendapatan ke 2 kali 3 kali lipat, makanya aku butuhkan dari berbagai macam konsultasi yang dilakukan ke pakar productivity spesialis ataupun manajemen spesialis. Satu sih, kembali ke people. Jadi kita emang invest ke people. Buktinya apa? Kita pelatihan mati-matian. Lu invest ke people. Betul. Pelatihan berbayar, ada di Bandung, Hajar, berangkat ke Bandung, marketing, belajar. Lu bayarin maksudnya? Betul, kita sekolahin biar upgrade cara kita grabbing market, cara kita bisa kemudian product market fit gitu ya. Kita betul-betul pelajari. Memang marketing ini menjadi sesuatu yang terus berubah. Jadi harus dipastikan up to date. Dia adalah
pemburu sejati yang harus bisa menjamin bahwa di dapur ruang produksi harus selalu ada yang dimasak. Jadi mereka harus berburu dan cara berburunya harus benar gitu. Wah, nih kalau jadi karyawan dia agak ini nih. Kalau jadi, kalau nggak jadi berat. Kalau jadi tapi. Betul. Mantap ya. Nah, terus Either you do it or you don't gitu. kita menemukan pola yang unik. Ini berdasarkan tafakur atau mungkin proses berpikir mendalam. Kita berpikir keluar, kita kembalikan lagi ke dalam gitu. Begini, 2023 kita belum terlalu banyak bersinggungan dengan pakar bisnis manajemen gitu ya. Kita ride the wave, mengalir begitu aja gitu kan. Itu berubah. 2023 kita survive kok. Kita survive dengan cara yang mengalir itu kita survive. Oke. Waktu itu perilaku karakter yang tertanam values budaya di company adalah selain mengalir begitu saja, kita religius banget. Saya sendiri yang memimpin, saya sendiri yang mencontohkan bagi karyawan. Di kantor lu nih. Dan itu menyelamatkan keadaan 2023 dibuktikan di pencatatan akhir tahun revenue 2023 itu bagus gitu. Tutup bukunya bagus. Tetapi di 2024 kita di saat seneng-senengnya scaling up, belajar hal baru, kok kita meninggalkan sedikit tradisi baik tentang religius tadi. Jadi ada yang tertinggal sedikit, tidak betul. Kok kayaknya mentang-mentang modal lagi oke. Lu jadi belajarnya job nggak ngasih, ke Holy Wings nggak ngajak. nah bukan begitu. Iya. Coba. Lagi dia lagi soleh kita nggak tahu. Dia lagi hedon kita nggak tahu. Lebih ke gini. Jadi yang dikatakan keberhasilan apa ya proses implementasi dari proyeksi bisnis dan bagaimana menjaga culture agar tetap religius itu di alat ukur berhasilnya adalah gimana cara karyawan itu bisa seperti kita. Jadi cara menjaga keseimbangan sama-sama terjaganya ini loh yang harus dipertahankan. Di 2003 bagus, tapi kok di 2024 mungkin saya merasa saya kok nggak mengingatkan teman-teman lagi ya. Oh nggak kayak dulu. Berarti horizontal lo harus oke, vertikal oke. Betul. Nah 2025 adalah kombinasi belajar ikhtiar yang kuat dan tawakal yang hebat. Dengan dibuktikan melakukan pembenahan hubungan vertikal dan horizontal. Horizontalnya ya ikhtiar ilmu tadi, berbisnis dengan ilmu, berbisnis dengan data. Kemudian proses tawakal vertikalnya juga kita seriusin. Bagaimana misalnya kayak apakah benar cara beribadah kita sudah benar belum nih, misalnya gitu. Kita pelajari itu, kita hadirkan itu. Teman-teman tuh saya buatin alat ukur untuk mengukur ini nih perjalanan ibadah mereka sendiri. Nanti Mas Jagir kayaknya punya ini ya catatan. Sudah berapa per bulan ini? Sudah hafalan apa? Mas Jagir. Mas Sony langsung WA gitu. Ntar malam nggak jadi ke kita ketemu di masjid dekat bandara Ngurah Rai Bray. Nah, jadi Enggak gini. Mas Jagir ini berapa persen disumbangkan ke masjid ya? Oh ya, Masjid Al-Kafi Bunut. Iya 2,5% setiap bulan. sorry gue ganti. Jadi antum gimana caranya? Oke. Oh jadi gitu. Jadi oke. Antum jadi udah lama begitu? Nggak cocok, nggak natural. Bukan berarti nggak boleh ya. Natural aja kalau Mas Sony mah. Biasa lo gue tiba-tiba antum ente. Di pembukaan dia buka pakai doa kan. Iya. Sama batunya kagak sampai. Agak sama. Keburu deg-degan gua. Iya, keburu deg-degan gua. Iya kan? Nggak sampai sama badu. Tinggal ngomong sama Badu. Ya kau koli. Iya benar dong. Iya. Benar. Sama batu. Sama Badu, ya tutup. Ya benar. Nah, bikin lagi webinar besok. Ya, kita ulang. Kita kasih. Kalau ada klipnya. Oke. Iya, cukup. Ini panjang banget. Kalau terlalu lama kasihan yang edit, teman-teman. Intinya Enggak, tapi gini. apaan? Pertanyaan tadi, apakah ada yang bikin setiap malam kita Terjaga. terjaga? Sebenarnya itu sebetulnya nggak perlu ditanyakan kepada pebisnis, Pak. Ya kan kalau mau santai ya jangan jadi pebisnis. Iya. Berpikir tuh pasti banyak ya. Teman-teman berani ambil jalan ini ya harus siap bahwa malam-malam tertentu begadang. Betul. Karyawan sudah pulang, kita justru sendirian di kantor. Betul. Sering kali kan ya? Betul. Kadang-kala ya. kepentingan pribadi di Kadang-kala kala waktu kepentingan omset pribadi, turun, ya. kita mementingkan karyawan. Tuh mah, gue pulang malam beneran mah. Asli. Kecuali Mas Andi ya. Cek Mbak Titi. Kenal lagi istrinya. Teman-teman itu aja kali ya. Itu dari CA ya.
Ya udah kepanjangan. Nanti enggak, nanti di itu. Di link episode kan kedua. Di episode kedua. Ya, kalau teman-teman Episode kedua. kita dulu bahas itu. bodoh amat tadi. Oh, CEO Talk. Ya gimana Ya, Bang? teman-teman kalau mau membahas mendengar pendapat para pengusaha nih tentang AI, ya itu nanti kita taruh di link YouTube ini. Boleh. Ya itu kita di IK1 sering ada rutin Talk, ya. kita namanya CEO Talk, yang kita undang itu adalah pemilik bisnis, para pemilik bisnis. Jadi dari semua industri, ya, dan yang industrinya tentu saja antara pemilik agensi bahasa atau CEO klien kita, Ya. itu. Jadi nanti link kita masukin ya, teman-teman. Oke, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon doanya agar IKASA dapat terus memberikan yang terbaik. Amin, ya, amin, bagi amin. industri bahasa, baik untuk pengguna dan juga untuk seluruh pekerja bahasa. Itu aja teman-teman, makasih udah ngobrol-ngobrol nih ya, Mas Zakil, Mas Afif, dan Mas Dimas. Ya nanti kita taruh website masing-masing di deskripsi. Bener lah ya. Iya. Oke. Nah, bukan gue yang naruh, lu. Oke, Oke, itu aja. Makasih semuanya. Dah. Oke, goodbye.